Halo guys, terima kasih sudah mengklik video dan mensubscribe channel ini. Karena banyak YouTube kreator yang sudah banyak mengupload konten tentang novel, dan banyak sekali aturan tentang YouTube. Kali ini admin mau menggunakan cara berbeda, admin akan mengupload tanpa teks dan hanya audionya saja. Jadi admin harap kamu para pembaca novel setia, mohon dimengerti admin mengubahnya menjadi pendengar setia. Mohon maaf atas perubahan ini. Admin harap kalian semua masih tetap setia dan selalu memberikan support untuk channel ini agar terus mengupload dengan memberikan like dan mensubscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu tahu kalau admin upload video baru. Ingat, subscribe dan like itu bentuknya gratis. Yang bayar itu menontonnya karena menonton sama saja kalian harus punya kuota internetnya kan. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang sudah mensupport channel ini. Selamat menyaksikan. Bab 254 Pangeran Su. Pernyataan Vino Liu sangat kejam, benar-benar menghentak wajah Fendi Su di bawah kakinya tanpa memberinya harga diri. Kamu, wajah Fendi Su memerah, dan dia ingin melawan dengan kata-katanya. Tetapi untuk sementara waktu, dia tidak percaya diri. Vino Liu mengatakan semua fakta. Di lingkaran perhiasan kota di, status Fendi Su jauh lebih rendah daripada Vino Liu, dan kekuatannya juga jauh lebih rendah. Aku benar-benar ingin menyapu wajah Vino Liu. Masalah satu kalimat, dia tidak akan dapat melanjutkan bisnisnya di lingkaran perhiasan lagi. Setelah bisnis perhiasan yang selama ini dipegang hancur, maka satu-satunya posisi kecil Fendi Su dalam keluarga Su juga akan menghilang. Oke, Fendi Su, aku akan berhenti di sini. Aku harap kamu sedikit tahu diri. Vino Liu berkata perlahan, Tuan Lin dan Nyonya Lin adalah tamuku yang berharga. Kamu sengaja mempermalukan mereka, kamu juga mempersulitku, apakah kamu mengerti? Vino Liu tidak menanggapi Fendi Su. Nama keluarga Su di kota di terdengar sangat keras, tetapi keluarga Su di kota di naik turun. Ratusan orang, seperti Fendi Su, yang tidak memiliki bobot dalam keluarga Su, sama saja memegang rubah tanda tangan keluarga Su dan mengandalkan kekuatan orang lain untuk menakuti beberapa orang yang belum pernah melihat apapun di dunia. Bahkan, begitu bisnis perhiasan Fendi Su tidak dikelola dengan baik, ia akan segera kehilangan kepercayaan dalam keluarga Su, dan itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tuan Lin, Nyonya Lin, silahkan, aku akan mengajak kalian berkeliling di sekitar venue. Vino Liu mengabaikan Fendi Su dan mengobrol dengan Cameron Lin Kluzang sambil tersenyum. Ya, Cameron Lin mengangguk. Dengan cara ini, Vino Liu memimpin di depan, dan datang ke tempat paling bawah dengan senyum dan Cameron Lin. Sekelompok orang Fendi Su dan Tasha Zhu yang melihat pemandangan ini mengubah wajah mereka menjadi hijau dan merasa terhina. Ada apa? Orang tidak berguna ini mengenal Vino Liu. Tasha Zhu berkata dengan sangat kesal. Dia tidak menyangka bahwa dia berulang kali dipukuli oleh menantu yang begitu tidak berguna. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mampu dia lakukan. Dari mana koneksi itu berasal? Orang tidak berguna yang bermargalin, benar-benar hebat, memiliki hal yang mendominasi. Wajah Fendi Su muram dan dia sangat tidak rela mengatakan, itu pasti berhubungan dengan Hendrik Tang. Orang tidak berguna ini menyuruh Hendrik Tang membantu memperkenalkan kepada Vino Liu. Hari ini, aku sudah sepenuhnya siap untuk membalas dendam terhadap Cameron Lin, tapi hasilnya Vino Liu datang dan mengambil alih. Sekali lagi, dimarahi habis-habisan dengan keras, benar-benar tertahan dalam hati. Fendi Su selalu dihadapkan beberapa kali dengan orang tidak berguna ini di depan umum, dan ada rasa ingin membunuh dari hati Fendi Su. Tuan Su, ini apakah kita benar-benar tidak punya cara untuk membawanya? Tasha Zhu bertanya dengan ekspresi ragu, dan mulai meragukan kemampuan Fendi Su. Jika Fendi Su tidak bisa mengambil Cameron Lin, dia akan kehilangan wajahnya setelah kembali ke Provinsi Donghai. Dalam lingkaran perhiasan di Provinsi Donghai, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan Kluzang? Oh, tidak ada cara. Fendi Su mencibir dan matanya menjadi lebih dingin. Apakah kalian baru saja mengambil foto Kluzang? Kirimkan kepadaku, dan aku akan segera menghubungi sepupuku. Ketika sepupuku datang, Marcel Su atau Hendrik Tang harus menundukkan kepala mereka dengan patuh. Fendi Su tertawa dengan ekspresi licik. Di sisi lain, Cameron Lin dan Kluzang datang ke pusat venue. Ada beberapa konter kaca kristal besar, yang merupakan beberapa karya bangga Vino Liu. Karya-karyanya yang terkenal adalah liontin perhiasan dengan harga lebih dari 10 juta RMB, dan ukiran batu giok.
Tuan Lin, Nyonya Lin, aku mengerti semua yang kalian katakan. Vino Liu berkata perlahan, Nyonya Lin, aku telah menerima informasi perusahaanmu, aku akan mengurusnya di sini dan fokus untuk mempromosikan pada acara perhiasan. Jika kamu memiliki niat kerjasama, kamu juga dapat memberitahuku kapan saja, aku sangat akrab dengan pemasaran perhiasan kota di, dan aku dapat membantumu. Kalau begitu aku sangat berterima kasih pada Tuan Liu. Kata Kluzang sopan. Haha, Nyonya Lin terlalu sungkan, sejujurnya. Nyonya Lin, desain perhiasan yang kamu bawa kali ini, dan beberapa potong desain jadi, aku sangat menghargainya. Itu benar-benar berbakat. Kaum muda dapat dengan mudah mendesain perhiasan kreatif semacam itu, tidak ada batasan untuk masa depan. Vino Liu tersenyum dan memuji. Ketika aku seusiamu, aku masih magang di pasar batu giok. Terutama Liontin, proyek World King, benar-benar luar biasa. Aku telah mendengarnya sejak lama, dan aku telah melihatnya secara khusus. Sejujurnya, itu benar-benar harta langka dari negara Long. Vino Liu memuji. Jika ada kesempatan, aku juga berharap bisa bekerja sama dengan Nyonya Lin untuk mengembangkan merek perhiasan. Tuan Liu telah berlebihan, kata Kluzang sambil tersenyum. Sebenarnya, Liontin Proyek World King adalah gagasan suamiku, Cameron Lin. Proyek World King memang adalah karya terkenal Kluzang. Dia juga merupakan karya yang selalu mulia, dan maknanya sangat luar biasa. Sejauh ini, Liontin mahal ini masih disimpan di saku samping Kluzang. Setiap kali sebelum tidur, dia akan memakainya dan bermain dengannya, karena itu adalah hadiah dari Cameron Lin. Kali ini, aku benar-benar berterima kasih kepada Master Liu atas bantuannya. Jika punya waktu, aku akan mengundang Master Liu untuk makan. Kata Kluzang dengan tulus. Haha, Nyonya Lin terlalu sungkan, ini bukan bantuan dariku. Sebaliknya, Nyonya Lin memang memiliki kemampuan yang luar biasa, dan tingkat desain perhiasan perusahaanmu benar-benar kelas 1 di industri ini. Kata Vino Liu dengan positif. Sementara ketiganya berbicara dan tertawa, tiba-tiba, sekelompok pengawal berpakaian jas menghampiri, kiri dan kanan, sangat menakutkan. Baik Cameron Lin dan Kluzang menatap mereka. Aku melihat bahwa dua pria berjas berdampingan, membersihkan jalan di karpet merah, bintang-bintang menatap bulan, dan datang dari tengah seorang pria muda dengan kemeja hitam Fendi Su tersentak di belakangnya, seorang pengikut kecil. Vino Liu juga memalingkan muka, ekspresinya menjadi sangat terkejut. Ini Pangeran Su, mengapa kamu ada waktu datang ke gedung Yan Huang hari ini? Ada apa ini? Vino Liu tersenyum dan menyapa. Cameron Lin sedikit mengernyit dan dia bisa tahu dari ekspresi dan reaksi Vino Liu bahwa Vino Liu sangat takut pada kedatangan pemuda itu. Vino Liu, aku tidak datang kepadamu hari ini, kamu berdiri di samping saja. Tapi, aku punya sesuatu untuk kamu lakukan dan menunggu dengan jujur. Pangeran Su berkata dengan santai, nadanya cukup sombong, dan dia hanya menganggap tempat itu seolah-olah seperti rumahnya sendiri. Ia menunjukkan temperamen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, Pangeran Su tidak mengatakan apa-apa, dan dia akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Vino Liu tidak peduli dengan sikap arogan Pangeran Su, dan dia berkeringat di dahinya seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar. Bab 255-10 Hendrik Tang tidak bisa melindungimu. Cobalah yang terbaik untuk melakukannya. Ya, kamu masih nurut. Pangeran Su mencibir dengan gerakan tinggi. Dia melirik matanya, dengan hati-hati memandang Cameron Lin dan Kluzang, dan kemudian menatap Kluzang. Matanya menyipit, ekspresinya juga sedikit jahat, dan sepertinya dia terganggu. Ya, Fendi Su, apa yang kamu katakan sebelumnya, aku akan membantumu. Pangeran Su menepuk bahu Fendi Su di belakangnya, berkata dengan ekspresi lucu. Ya, benar-benar merepotkan kakak Frederick untuk membantu. Fendi Su tampak tersanjung dan tersenyum. Tidak peduli bagaimanapun, Fendi Su, kamu juga anggota keluarga Su, dan kamu harus melihat pemilik untuk memukuli orang-orang itu. Seseorang menganggap rendah kamu di kota di, lalu aku juga harus membicarakannya. Pangeran Su berkata perlahan, dan menatap Vino Liu dan Cameron Lin dengan dingin. Wow, ternyata Pangeran Su, aku tidak menyangka Pangeran Su akan datang ke acara perhiasan ini. Pangeran Su ada di sini, semua orang sudah tahu namanya. Ketika Pangeran Su memimpin sekelompok pengawal untuk memasuki venue, itu segera menimbulkan sensasi di venue, dan banyak tamu VIP datang untuk menonton dan berbisik.
Ekspresi Vinoliu sangat ketakutan, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Tapi aku tidak berharap itu akan menjadi bantuan kecil untuk membantu Atleryu. Untuk meminta perasaan pribadinya, dan itu akan memprovokasi dewa keras kepala kota di. Pangeran Su di depannya, adalah keluarga Su yang asli. Adalah cucu tersayang Tuan Besar keluarga Su, salah satu pewaris keluarga Su kota di. Ini jelas tidak sebanding dengan anak-anak sampingan Fendi Su dari keluarga Su. Frederick Su, yang cukup besar pada awalnya, dikenal sebagai salah satu orang kaya dari 4 orang muda di ibu kota. Kekuasaannya tidak terbayangkan di distrik Yanhuang kota di. Wilayahnya benar-benar horizontal, dan tidak ada yang berani memprovokasi keberadaannya. Harus tahu, ada begitu banyak keluarga terkaya di kota di, serta 5 orang paling kaya teratas di negara Long. Anak-anak muda yang tak terhitung jumlahnya, generasi kedua yang kaya raya. Tetapi Frederick Su diakui sebagai 4 anak muda di ibu kota. Kekuatannya dapat dibayangkan oleh semua orang. Pangeran Su, aku selalu bertindak sesuai dengan aturan. Jika ada pelanggaran yang tidak disengaja, aku juga meminta kamu yang memiliki energi besar, tolong mengerti. Vinoliu membungkuk dan berkata dengan hormat, sikapnya sangat rendah. Penampilan agresif Frederick Su benar-benar menakutkan. Kemarahan anak muda papan atas ini, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mengerti. Bahkan jika Vinoliu adalah orang besar di lingkaran perhiasan kota di, tapi di hadapan Frederick Su, itu benar-benar tidak layak disebut, jaraknya terlalu besar. Menurut aturan, Frederick Su memandang Vinoliu dengan ekspresi santai. Kamu bertindak sesuai aturan, apakah itu membuat saudaraku kehilangan muka di depan orang lain? Tidak, Pangeran Su, aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Vinoliu berkata dengan cemas. Piak, begitu suara itu jatuh, Frederick Su menjentikkan tangannya dan menamparkan wajah Vinoliu. Wajahnya memerah karena tamparan. Vinoliu tidak berani berbicara, membuat postur membungkuk dan menundukkan kepala. Di hadapan begitu banyak orang, dia ditampar di acara yang dia adakan, dan dia bahkan tidak berani memiliki ekspresi marah. Apakah kamu memiliki keberanian? Frederick Su berkata dengan sangat arogan, dan 2 tamparan menghantam wajah Vinoliu. Aku menamparmu, apakah kamu mengaku kalah? Aku, wajah Vinoliu sangat pahit dan dia mengertakkan giginya. Pangeran Su, aku kalah. Kamu benar menamparku. Frederick Su terkenal di kota di, karakter yang menjijikkan, sangat arogan dan sewenang-wenang. Jika dia tidak bahagia, dia akan bersenang-senang dan membuat orang lain mati. Dan ketika dia melihat wanita cantik yang menginginkannya, dia akan menggunakan kekuatannya untuk melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkannya. Seringkali banyak wanita yang sudah menikah dirusak oleh keluarganya, dan banyak dari mereka yang melompat dari gedung. Ini bukanlah menjadi rahasia di kalangan selebriti kota di. Dia telah melakukan begitu banyak hal yang telah kehilangan nuraninya. Tetapi Frederick Su masih bahagia dan bebas di kota di setiap hari. Siapa yang berani menyinggung dan memprovokasi orang jahat seperti itu? Bagus jika mengaku kalah. Frederick Su berkata perlahan, aku mendengar bahwa kamu masih akan membantu Cameron Lin dan Cluzang dalam bisnis perhiasan di kota di. Apakah kamu sangat mampu? Aku tidak setuju sekarang. Apa yang akan kamu katakan? Aku, ekspresi Vinoliu pahit. Cameron Lin adalah teman yang dikenalkan Atleryu. Meskipun dia mengatakan bahwa Atleryu tidak bisa memprovokasi dia, tetapi Frederick Su sendiri di depannya, dan dia bahkan tidak bisa menyalahkannya. Pangeran Su, lakukan apa yang kamu katakan. Aku segera membatalkan semua kerjasama dengan Cluzang. Kamu bilang kamu tidak akan membiarkan mereka melakukan bisnis. Aku segera menghentikan perusahaan mereka di lingkaran perhiasan kota di. Vinoliu berkata dengan kepala tertunduk. Pengorbanannya adalah memilih Frederick Su untuk menundukkan kepalanya. Hahaha, Frederick Su tertawa puas. Kamu barang lama masih menarik. Berlutut dan biarkan aku membuatmu berdiri. Lalu berdiri. Master Liu, ini, kerjasama yang baru saja dibahas baru saja berubah. Bukankah itu permainan anak-anak? Wajah Cluzang tidak terlalu bagus, merasa bahwa inilah yang dilakukan Pangeran Su hanya untuk menggertak orang. Perilaku ini terlalu sombong. Dan, perusahaan kami berbicara tentang kerjasama, apa hubungannya denganmu? Aku tidak mengenalmu. Cluzang memandang Frederick Su dengan tatapan marah. Oh, Nona Cluzang, tidak masalah jika kamu tidak mengenaliku, sekarang kamu sudah tahu. Kata Frederick Su dengan ekspresi lucu, sebenarnya, kamu ingin mengembangkan bisnis perhiasan di kota di cukup sederhana.
Kamu mencari aku saja, selama kamu mendengarkanku. Aku akan segera mengubah acara perhiasan ini menjadi pertunjukan pribadimu. Mengenai siapa aku tidak perlu memperkenalkannya lagi. Frederick Su, kamu dapat pergi ke kota di mana saja untuk bertanya. Oh, iya, Frederick Su tiba-tiba memikirkan sesuatu, menyipitkan matanya dengan dingin ke Cameron Lin. Kamu bernama Cameron Lin, kan? Ku dengar kamu mengenal Hendrik Tang dari distrik Dongtian, jadi kamu sombong. Iya atau tidak? Cameron Lin tampak sama seperti biasa dan berkata, iya atau tidak, apa hubungannya denganmu? Oh, keberaniannya sangat besar, kamu berani berbicara denganku seperti itu. Frederick Su tiba-tiba tertawa, tetapi matanya membunuh. Aku tidak tahu bagaimana orang seperti itu berani menghadapinya seperti itu. Hanya sedikit penglihatan, tidak melihat Vino Liu dengan jujur berlutut seperti anjing di tanah. Apakah Cameron Lin masih tidak tahu untuk berlutut dengan patuh? Melihat Cameron Lin mengatakan kalimat itu, Vino Liu berlutut di bawah tanah menatap Cameron Lin dengan kaget, dan ingin membujuk Cameron Lin untuk menundukkan kepalanya. Astaga, apakah orang ini berani menghadapi Pangeran Su secara langsung? Apakah dia gila? Siapa yang tidak tahu watak Pangeran Su di kota Di? Jika suasana hatinya buruk, kamu dapat mengatur seseorang untuk melumpuhkanmu jika kamu merasa tidak nyaman. Dan kamu berani bertarung. Bukankah ini kematian? Orang-orang yang melihat semua berbicara dengan terkejut dan menatap Cameron Lin dengan ekspresi simpatik dan menyedihkan. Dalam pandangan mereka, Cameron Lin sudah tidak ada pilihan lagi, dan diperkirakan menjadi mayat mengambang di sungai di malam ini. Apakah ada yang tahu sifat pemarah Pangeran Su? Orang yang menyinggung dia pada dasarnya sudah mati. Orang ini harus dimiliki untuknya. Dengan keluarga Su di belakangnya, dia melakukan apapun yang dia inginkan di kota Di, yang membuat orang takut. Ini benar-benar pelajaran yang bagus untuk mengajarimu, aku katakan, menyinggung perasaanku. 10 Hendrik Tang tidak bisa melindungimu. Frederick Su menatap Cameron Lin dengan ekspresi marah, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia menamparkan wajah Cameron Lin dengan keras. Bab 256 Kamu berani memukul. Suara klik 2 kali. Cameron Lin mengangkat tangan menahan pergelangan tangan Wilson Su, menjepit tulang pergelangan tangannya. Wah, Wilson Su menjerit dengan wajah penuh amarah. Dia tidak menyangka Cameron Lin berani melawan. Wajah Cameron Lin tanpa ekspresi, menjepit pergelangan tangan Wilson semakin kuat, perlahan-lahan mematahkan tangannya. Wilson Su sangat sombong, tidak bicara sepatah kata, langsung menamparkan wajah, membuat orang harus berlutut, sungguh melanggar hukum. Jika tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar mengira dirinya adalah raja. Oh, Wilson Su tersentak, wajahnya pucat dan matanya menatap dengan amarah. Dia tidak pernah menyangka di kota dia ada orang yang berani berurusan dengannya. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lin, lepaskan aku. Wilson Su berkata dengan marah, apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu kepadaku. Cameron Lin, lepaskan Wilson Su, apa kamu tahu hal bodoh apa yang kamu lakukan? Fendi Su berkata dengan ekspresi terkejut dan marah. Astaga, ternyata masih ada orang yang berani melawan Wilson Su. Apa dia sudah gila? Margalin ini cari mati. Apa dia dari desa? Benar-benar tidak tahu, bodoh atau gila. Setelah mempermainkan Wilson Su, apa dia masih bisa hidup di kota Di? Semua orang yang menonton merasa tidak percaya, menunjukkan wajah ketakutan. Kemudian mereka semua membicarakannya dan merasa perilaku Cameron Lin sangat bodoh. Mereka sungguh tidak menyangka masih ada orang yang tidak mengenal pewaris keluarga bangsawan di kota Di. Berani bermain tangan. Bukankah ini bodoh? Cameron Lin tersenyum. Matanya menatap dingin kepada Wilson Su, dia mengangkat tangan dan menamparnya dengan keras. Suara pukulan yang keras, ada sidik telapak tangan merah di wajahnya. Wilson Su dengan marah menatap mata Cameron Lin. Kamu berani menamparku. Wilson Su gemetar karena marah, melihat Cameron Lin dengan tatapan ingin membunuh, berharap bisa menelannya hidup-hidup. Ini adalah pertama kali dalam hidup Wilson Su ditampar oleh seseorang, bahkan di depan banyak orang. Ini sangat memalukan, membuat harga dirinya yang sombong langsung hancur. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa. Apa wajahmu lebih berharga daripada yang lain? Tidak boleh dipukul. Cameron Lin mencibir, menjentikkan tangan, lalu menamparnya lebih keras. Dengan 2 pukulan, kepala Wilson Su bergoyang ke kiri ke kanan. Kedua sisi wajahnya bengkak dengan 5 sidik jari berwarna merah, terlihat sangat lucu. Ah,
Cameron Lin, aku akan membunuhmu. Wilson Su menggeram, wajahnya panas, merasa sangat terhina. Pewaris keluarga Su di kota dipukul beberapa kali di depan umum. Bukankah ini lelucon besar? Cameron Lin memukul 2 kali. Ekspresi semua orang berubah. Setiap orang terkejut, tidak percaya, dan tidak ada yang bersuara. Saat ini semua orang ketakutan. Mereka merasa ada yang tidak beres hari ini. Dengan kepribadian Wilson Su yang keras, dia pasti sangat terhina. Tidak tahu apakah ia akan memarahi mereka. Cameron Lin, apa kamu pikir karena mengenal seseorang di kota kamu bisa menjadi begitu sombong? Wilson Su berkata dengan dingin, berani mempermalukanku, aku akan menyiksamu sampai mati. Cameron Lin tampak seperti biasa, dia mencekik tenggorokan Wilson Su, berkata jika kamu tidak senang, keluarga Su bisa datang mencariku. Wilson Su juga konyol, nama keluarga Su di kota tidak terkalahkan, apa perlu memukul, hingga dirinya dipukul kembali, lalu ia mengatakan bagaimana orang lain berani memukulnya. Otak macam apa ini? Oh, kamu sangat sombong, keluarga Su mencarimu. Aku khawatir kamu tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Su. Wilson Su dengan dingin menatap Cameron Lin. Hancurkan pria bernama Lin ini. Hari ini aku akan melumpuhkan tangannya. Wilson Su meraung marah. Kelompok pengawal yang dibawa oleh Wilson Su sudah siap bergerak. Mendengar perintah Wilson Su, mereka semua satu persatu dengan cepat mendekati Cameron Lin. Bodoh, berani memukul Tuan Muda Su. Cepat berlutut minta ampun. Kepala pengawal berkata dengan marah, hendak memukul wajah Cameron Lin. Cameron Lin berdiri diam tanpa ekspresi mencekik tenggorokan Wilson Su. Tiba-tiba orang asing berbaju hitam di dekatnya bergegas secepat kilat, seperti mobil sport menyerang kepala pengawal. Kepala pengawal terjatuh beberapa meter, dia jatuh dengan keras di tanah, muntah darah dan wajahnya sangat menakutkan. Pengawal seperti mereka sama sekali tidak bisa melawan Hades, bukan level yang sama. Hades, bereskan semua orang ini, kata Cameron Lin. Ya, Hades mengangguk, membersihkan sekelompok ikan kecil seperti ini, tidak perlu CEO Lin sendiri yang memukul. Dengan bunyi gemerincing, Hades melaju cepat seperti embusan angin, meninju dan menendang, menghantam para pengawal yang berbaju hitam ke udara. Semua pengawal terbanting ke tanah dalam 3 menit. Pria ini adalah pengawal Cameron Lin. Sangat kuat. Siapa orang ini? Satu orang memukul semua pengawal Wilson Su sendirian. Apa yang terjadi? Kelompok pengawal Wilson Su adalah para profesional dari perusahaan keamanan Suscorp. Bagaimana mungkin dipukul setengah mati oleh satu orang hanya dengan 2 pukulan? Semua orang terkejut. Mereka pikir dapat melihat pertunjukan yang bagus. Mereka ingin melihat bagaimana pengawal Wilson Su menjatuhkan Cameron Lin, mengajar penduduk luar desa yang berani ini. Tetapi tidak diduga, satu pengawal Cameron Lin mengalahkan sekelompok pengawal. Apa ini sangat tidak ilmiah? Siapa Cameron Lin? Memiliki seorang pengawal yang sangat kuat. Tiba-tiba semua orang memandangi Hades, menatap pria jangkung itu dengan ketakutan. Hades memiliki hawa membunuh yang jelas berbeda dari orang biasa, rasanya seperti mesin pembunuh, sangat kejam. Kamu, wajah Wilson Su menjadi pucat, dia ingin mengeluarkan ponsel untuk memanggil seorang penyelamat, tapi Cameron Lin mencekik tenggorokannya, hingga ia tidak bisa bergerak. Bahkan semua tim pengawal sudah diserang, dia sebagai putra keluarga Su, hari ini dikalahkan. Cameron Lin, aku akan memberimu waktu 1 menit, sekarang berlutut meminta maaf padaku, mungkin aku masih dapat menyelamatkan hidupmu. Kata Wilson Su pelan, masih mempertahankan kesombongannya. Jika tidak, kamu pasti akan menyesal karena datang ke kota kamu juga tidak akan pernah bisa meninggalkan kota Bab 257 lama berlutut dan tidak dapat bangun. Cameron Lin menggelengkan kepala, Wilson Su masih sangat percaya diri, merasa dirinya sangat kuat. Cameron Lin melepaskan tangannya dan melempar Wilson Su ke tanah, lalu menepuk debu di tangan. Oh, apa akhirnya kamu takut? Halo guys, maaf dipotong dulu ya, cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe dan like dulu yuk channel novel kita. Karena novel ini novel kita bersama. Keep enjoy. Tidak ada gunanya melepaskanku, segera berlutut agar aku membiarkanmu pergi. Cameron Lin tersenyum menatap Hades berkata, buat dia diam. Hades berjalan, tubuhnya yang besar memberi tekanan kepada Wilson Su, ia tampak khawatir, apa yang ingin kamu lakukan? Diam. Hades memukul wajah Wilson Su, lalu mencekik tenggorokannya dengan kuat, mengangkat tubuhnya yang gemetaran.
Jangan kemari, aku putra kedua keluarga Su. Wilson Su berkata dengan sesak nafas. Dia bisa merasakan orang asing yang bernama Hades seperti sebuah mesin tanpa emosi. Dia dengan kuat mencekik tenggorokannya. Wilson Su takut Hades bisa secara tidak sengaja membuatnya mati di tempat. Aku tidak tahu siapa kamu. Aku hanya tahu di depanku kamu hanya seekor anjing yang akan mati. Hades berkata dengan dingin, matanya penuh penghinaan. Hades tidak peduli Wilson Su adalah putra kedua keluarga Su. Dia hanya tahu Wilson Su adalah seekor anjing bodoh. Berani mempermainkan, mengancam dan mempersulit Cheolin, sungguh tidak ingin hidup. Ekspresi Wilson Su terkejut dan marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hades segera mengulurkan tangan memukul mulutnya, hingga membengkak seperti ham. Kemudian, Hades menamparkan pipi Wilson Su dengan kuat hingga beberapa giginya berdarah. Wilson Su sangat kesakitan. Dia ingin meraung dan menjerit. Hades mencekik tenggorokannya dengan erat, memukul dan menendang Wilson Su hingga jatuh menjauh beberapa meter ke tanah. Wajahnya tampak sangat kesakitan. Ada darah di sudut mulutnya. Dia berbaring di tanah seperti anjing yang merintih akan mati. Semua orang terpana, menahan nafas melihat adegan ini, merasa melihat suatu peristiwa besar. Ini sangat luar biasa. Ada orang memukul Wilson Su hingga menjadi seekor anjing mati di kota Di. Mereka selalu melihat Wilson Su memukuli orang lain hingga menjadi anjing mati. Orang dari luar provinsi yang bernama Cameron Lin apa tidak takut dengan keluarga Su? Atau ia sangat bodoh, karena berpikir mengenal beberapa orang di kota Di. Astaga, sungguh luar besar. Kluzang, apa kamu tahu suamimu melakukan hal bodoh? Tasha Zu dengan suara ketakutan. Tuan muda kedua, apa baik-baik saja? Berani seperti ini kepadamu, cepat atau lambat dia pasti akan menyesal. Kata Fendi Su dengan perhatian, membantu Wilson Su. Fendi Su berpikir Cameron Lin sudah gila memukul Wilson Su seperti ini. Apa ia tidak memikirkan konsekuensinya? Wilson Su bisa menggunakan pasukannya untuk membalas dendam kepada Cameron Lin. Ia pasti ingin membunuh Cameron Lin. Hasil seperti itulah yang ingin dilihat oleh Fendi Su. Begitu Fendi Su selesai bicara, Hades langsung memukul dagunya. Pak! Fendi Su menjerit kesakitan. Beberapa giginya patah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Siapa di antara kalian yang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang Cheolin, aku akan mengirimnya melihat Tuhan. Kata Hades dingin, dengan aura membunuh yang sangat kuat. Fendi Su tersentak, ia tidak lagi berani berbicara omong kosong. Semua orang yang hadir segera menutup mulut, tidak bersuara. Pengawal Cameron Lin sangat kejam. Siapapun yang berani mengatakan hal buruk tentang Cameron Lin, akan dibunuh. Mereka takut akan benar-benar dikirim melihat Tuhan. Cameron Lin mengabaikan Wilson Su dan beberapa orangnya. Dia berbalik badan menatap Vino Liu yang masih berlutut di tanah. Berkata, Tuan Liu, apa yang kamu lakukan? Mengapa masih berlutut? Bangun, kita bicarakan hal kerjasama. Ini, Tuan Lin. Ekspresi Vino Liu seperti tidak mau berurusan dengan Cameron Lin. Ia takut Wilson Su marah, kemudian membalas padanya. Tuan Lin, saat ini kita tidak bisa membicarakan kerjasama, bisnis ini tidak bisa dibicarakan. Kata Vino Liu menundukkan kepala. Dalam pandangannya, meskipun Cameron Lin direkomendasikan oleh temannya, tetapi mungkin karena beda provinsi, tidak peduli bagaimana membandingkan, kekuatannya tidak sebanding dengan tuan muda keluarga Su, bagaimana mungkin dia bisa melawan keluarga bangsawan, Wilson Su. Karena Cameron Lin sudah menyinggung Wilson Su hingga hampir mati dan menginjak martabat Wilson Su, dia tidak tahu bagaimana Wilson Su akan membalas dendam. Vino Liu tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Cameron Lin, takut Wilson Su akan salah paham dan menyusahkannya nanti. Tidak bisa bicara, Cameron Lin menatap Vino Liu, lalu memalingkan mata. Cameron Lin menggelengkan kepala. Orang seperti Vino Liu benar-benar tidak bisa berdiri setelah berlutut dalam waktu yang lama. Dia sudah memukul Wilson Su seperti anjing mati di tanah. Tetapi Vino Liu masih menganggap Wilson Su sebagai tuan, meminta dia berlutut, melarang ia bekerja sama dengan dirinya. Dia dengan patuh menolak bekerja sama dengan dirinya. Sifat manusia tidak dapat diprediksi. Vino Liu sudah bertekad untuk terus berlutut sampai akhir. Tidak peduli apapun, dia tidak ingin menyinggung Wilson Su dengan bekerja sama dengan Cameron Lin. Clue, ayo pergi. Jewelry Exhibition dan Conference hanya sampai di sini. Tidak perlu dibicarakan, kata Cameron Lin, berbalik badan untuk pergi.
Ekspresi Kluzang ragu-ragu. Dengan tatapan mata sedikit khawatir ia mengangguk dan mengikuti Cameron Lin dari belakang. Cameron Lin menggenggam tangan Kluzang, secara perlahan berjalan keluar dari gedung Yan Huan, lalu Hades bergegas ke tempat parkir untuk mengambil mobil. Setelah Cameron Lin pergi, hanya 2 orang yang berani membantu menopang Wilson Su yang jatuh di tanah. Tuan Muda Su, kamu baik-baik saja? Tasha Zhu menghampirinya dan bertanya. Pergi, kalian semua pergi dariku. Wilson Su sangat marah, meraung keras 2 kali menamparkan Tasha Zhu. Dia tadi tidak dapat melawan Cameron Lin, sekarang ia mulai meraung marah.